tes sumatif, tapi tes formatif adalah kata-kata assessment for learning, assessment of learning, ya spesifiknya. Nah itu ya assessment for learning yang ada di sana seperti itu. Nah yang tidak kalah kuatnya didaktik matematik itu ya melibatkan suatu guru-guru itu ya disiapkan untuk menguasai ICT-nya itu. Nah, ini kalau yang mahasiswa S1 di sini tentang ICT, saya yakin sudah bagus ya generasi-generasi set ya, sudah bagus ICT-nya ya. Nanti dioptimalkan itu, supaya didaktiknya menjadi lebih optimal. Maka dari itu, ini ada gagasan tentang didaktik digital, karena di dalamnya ada program-program yang berbasis ICT bagi guru-guru. Artinya ya guru-gurunya sendiri harus menguasai ICT untuk dirinya, untuk menyiapkan, untuk milieunya, dan nanti ketika berinteraksi dengan siswa ada 3 layer dari segitiga didaktik seperti itu. Nah, kemudian yang paling atas itu ya dikontrol oleh apa? Dikontrol oleh teori didaktik ya. Jadi artinya dalam menyusun tas, menyusun lesson, dan menyusun teaching sequence ya harus mengacu pada teori-teori didaktik gitu. Nanti ada contoh macam-macam teori didaktik yang bisa diterapkan ya. Nah, dia yang paling atas seperti itu ya, ada kontrol fungsi dan didaktik seperti itu. Nah, ini contoh beberapa teori didaktik di mapel matematika. Namanya beragam, tapi sebenarnya ya didaktik itu kan umum ya. Seperti ada teori of didactical situation atau TDS, Bruce Reu itu kan. Nanti bisa dilihat ya. Ini lama banget di Bruce Reu-nya, di RME-nya. Tapi di 2 tahun terakhir kemarin ada ya yang tadi saya sebutkan ya tradisi didaktik in Eropa. Berarti mereka tetap mengawetkan apa ya gagasan-gagasan itu artinya teori TDS, teori RME, teori didaktik transpositions, teori semantic mediations itu sampai sekarang masih masih tetap berjalan itu kan, di Eropa ya. Nanti yang ingin mendalami lebih jauh silakan ya didaktik situation TDS-nya Bruserewu, ada lagi teori of didactic transpositions, ada juga ada realistic mathematics education. Di RME tidak ada kata-kata didaktik, tapi juga dia tradisi didaktik di Belanda. Itu RME adalah tradisi didaktik di Belanda, bagaimana menghadirkan matematika kepada siswa, namanya sebagai suatu teori didaktik ya. Yang bawah adalah teori of semiotic mediation, ya, mediasi semiotik dalam belajar ya. Itu juga nggak ada kata-kata didaktiknya, tapi dia juga merupakan tradisi didaktik di salah satu negara di Eropa itu. Nah, kalau di kita sebenarnya ada itu ya, tapi ya sepertinya ilmunya tidak berkembang, belum diterapkan di sini, tidak dielaborasi, tidak detailkan dan sebagainya. Maka ya dan ini ya ada 3N ya, niteni, niroke, nambahi, yang tambah satu yaitu nebarke atau menyebar. Jadi niteni itu adalah memberi satu pencirian, niroake menirukan, nambahi menambah apa yang telah ditirukan tadi dan ikut menyebarkan seperti itu atau untuk institusi. Nah, proses-proses menyebarkan baik di level kelas maupun level yang lebih tinggi seperti itu. Nah, ini ya itu termasuk beberapa teori didaktik di mapel matematika ya. Ya, ya. Oke, kita berikutnya. Nah, ini penting ketika nanti mahasiswa akan belajar atau akan mengkaji didaktik, jangan lupa satu istilah yaitu ada DLE, Digital Learning Environment, yaitu lingkungan belajar secara didaktis. Harus dikaji ya, apa itu DLE, apa saja, maksudnya bagaimana, siapa saja ahli yang ngomong itu dan sebagainya. Nanti kemudian setelah itu baru, oh kalau begitu yang saya akan ambil yang ini tentang DLE, Digital Learning Environment. Dengan penelitian ini sangat banyak sekali ya tentang DLE ya, dan sangat terbuka luas untuk dikembangkan dan juga diterapkan seperti itu ya, DLE, digital seperti itu kan. Nah, di itu bahwa dikaitkan bahwa di digital itu merujuk pada suatu interaksi yang sifatnya ilmiah. Jadi interaksi itu sifatnya ilmiah antara apa? Antara guru dan siswa
dalam lingkungan belajar digital gitu ya. Jadi guru, siswa, dan lingkungan belajar seperti itu. Silakan. Ini ruang yang sangat luas untuk kita dalami ya, karena banyak sekali yang telah menulis dan mengerjakan ini dan nanti mahasiswa kalau S1 ya bisa membaca beberapa, kemudian nanti memilih atau mungkin juga memadukan akan menjadi lebih esensial ya. Yang pesan saya jangan hanya baca satu dan ikuti itu, enggak, nanti kalau bisa ya dua atau tiga, nanti kemudian dibandingkan, disesuaikan yang dibutuhkan seperti itu, DLE. Nah, kalau search internet ya DLE, digital environment itu sangat banyak ya dan sangat berkembang di saat ini ya. Nah, kemudian ada beberapa isu ya, isu-isu yang saya tayangkan. Yang pertama adalah bagaimana peran teknologi dalam didaktik. Ini saya akan menyampaikan ada beberapa isu ya. Tapi mudah-mudahan dengan isu seperti ini memantik atau menginspirasi untuk menjadi yang lebih lebih tinggi lagi seperti itu ya. Peran didaktik, peran teknologi di dalam digital didaktik ya. Nah, ini sangat penting ketika kita bicara DLE atau Digital Learning Environment, maka nanti terbagi menjadi dua. Yang satu adalah teknologi berfungsi secara umum. Yang kedua, teknologi berfungsi secara didaktik. Apa itu teknologi berfungsi secara umum? Semua mapel bisa menggunakan. Apa itu secara spesifik? Ya hanya di matematika itu kan. Jadi kalau mahasiswa menggunakan Google Classroom, Quizzes, website, LMS, bla 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 bla, itu adalah semua mapel gitu kan. Artinya tidak khas di matematika, generik fungsinya atau umum. Yang kedua adalah fungsi di dalam belajar matematika, khusus matematika. Maka contohnya adalah GeoGebra, udah ada Simbolab, ada Excel, ada Scratch, ada Multigon, bla 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 bla, sangat banyak yang di sana ya. Itu kalau Simbolab itu ya kalkulator online ya. Kemudian kalau Multigon juga semacam program-program online ya, itu ya. Kemudian ada Scratch itu seperti ke programmer sederhana dan ada Excel yang dari lama ya. GeoGebra ya yang terkini ada GeoGebra. Nanti saya sampaikan beberapa contoh tentang GeoGebra seperti itu. Maka dari itu, ketika mahasiswa S1 pendidikan matematika, jangan hanya sibuk memikirkan general function saja. Jangan sibuk hanya memikirkan Google Classroom, quiz, website, LMS, bla 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 bla. Saya banyak mengerjakan macam-macam ya, ya. Tapi yang sebelah sebelah hijau itu, yang sebelah kanan itu sangat perlu, yaitu bagaimana teknologi itu membantu seorang siswa belajar matematika. Teknologi itu membantu siswa berhubungan dengan matematika, memahami matematika, ya. Yang paling kanan itu penting ya, dia sebagai fungsi didaktik bukan fungsi umum seperti itu. Kalau mahasiswa mengajukan judul yang kanan, saya tanya, ini untuk semua mapel kan? Ya, bagaimana untuk di matematika saja? Apakah punya ada? Ya Pak, bisa Pak. Nanti saya sisipkan. Oke lah, sisipkan seperti itu kan. Tapi intinya membantu bermatematika. Baik, kita lihat lebih detail lagi ya, yang didactical function of technology itu ya, menjadi seperti apa bentuknya. Nah ini itu adalah dari 2012 ya, ada Drivers itu ya, dia orang matematika, orang pendidikan matematika yang mengspesifikkan tentang fungsi didaktik ya. Bahwa fungsi didaktik untuk teknologi di dalam pendidikan matematika ada dua. Satu, do matematik, yaitu membantu mengerjakan soal matematik. Jadi siswa menggunakan teknologi untuk mengerjakan soal matematik ya. Mungkin juga kita sebagai orang matematika ya menggunakan teknologi untuk mengerjakan soal-soal matematik, membantu atau mengerjakan matematika tapi dengan menggunakan teknologi. Itu yang atas ya. Nah, yang di bawah itu berbau didaktik ya, yaitu sebagai tempat atau sarana belajar matematika. Jadi teknologi digunakan untuk mempelajari matematika. Gitu. Ada dua, yang pertama adalah untuk latihan-latihan, keterampilan latihan. Yang kedua memang gunakan untuk mengembangkan konsep bagaimana memahami matematika. Baik itu memahami konsep matematika, prinsip atau rumus matematika,
dan juga dapat juga digunakan untuk memahami prosedur-prosedur matematika dan sebagainya itu kan. Jadi ada learn mathematics ya. Maka kalau yang untuk mahasiswa penmat S1 cocok semuanya ya. Kadang-kadang kita menggunakan GeoGebra untuk menyelesaikan soal matematika, pakai soal integral, pakai GeoGebra juga bisa, pakai Simbolab juga bisa. Berarti dah posisinya do matematik. Kalau learn matematik ya untuk latihan-latihannya, semakin terampil dan sebagainya. Dan jadi yang paling bawah adalah learn matematik, setelah itu baru untuk mencapai pada do matematik seperti itu, gitu kan. Kita bisa tambahkan lagi berikutnya ya. Jadi ini penting nih mahasiswa harus harus mencermati ini yang learn matematik seperti apa gitu. Nah, ini sebagai contoh ya, sebagai do matematik. Jadi kita menggunakan teknologi digital untuk mengerjakan matematika. Sebagai contoh, saya menggunakan kalkulator online ya, yang itu Simbolab. Saya tanya, Simbolab, tolong cari integral pangkat E kuadrat dx. Kalau E pangkat E kan gampang. E pangkat E kuadrat dx gitu ya. Ternyata Simbolab jawabnya bla 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 bla. Akhirnya ketemunya apa? Akar pi per 2 RV X plus C. Kok ada RV itu apa? RV ternyata juga fungsi yang lain lagi gitu ya. Yang di bawah ya sebagai imaginary error function seperti itu. Nanti ini tim menarik sebagai do matematik. Belajar menggunakan teknologi untuk belajar untuk mengerjakan soal-soal matematika. Namanya do matematik gitu kan. Saya menggunakan GeoGebra itu kan. Misalkan coba kamu gambarkan atau kamu ceritakan fungsi fx sama dengan seper xy. Nah, kalau diceritakan dengan pendekatan aljabar ya bisa ya. Tapi saya bisa menggunakan GeoGebra untuk menggambarkan, saya perintahkan gambarlah permukaan ini. Oh, ternyata bahwa representasi dari fungsi tersebut adalah ada 4 daun ya, 4 daun ada di oktan pertama, oktan ketiga, kemudian oktan ke 6 dan oktan ke 8 dan sebagainya. Maka itu gambarnya seperti itu. Dan ketiga daun itu adalah serupa satu sama lainnya gitu kan. Kemudian di mana puncaknya, di mana asimptotnya, di mana garis singgungnya seperti itu biar saya selidiki dengan menggunakan using GeoGebra. Maka jika itu saya gunakan untuk membantu menyelesaikan soal matematika, namanya teknologi digunakan untuk doing math, untuk do matematik atas problem-problem matematika yang dihadapi seperti itu kan. Saya nggak mungkin menggambarkan representasi secara grafis untuk fungsi ini manual, nggak mungkin. Waktunya banyak, banyak salahnya, membingungkan dan sebagainya. Maka dalam poin itu tentu menggunakan bantuan teknologi untuk membantu merepresentasikan seperti itu ya, sebagai do matematik. Nah, kemudian contoh learn matematik. Ini misalkan ya kita merancang yang di kiri ya, paling bawah itu merah itu udah saya tulis ya, guiding to reinvent the domain and range of arcs cost function. Jadi kita bisa merancang dan menggunakan GeoGebra bagaimana cara memahami dari suatu daerah asal dan daerah hasil suatu fungsinya adalah fungsi inverse cosinus itu ya. Yang pertama ya dirancang kita ya mengenalkan inverse dari f kuadrat itu kan. Grafik fungsinya ya pembatasan domain, dua representasi untuk satu grafik, pertukaran domain dan ring, sifat reflektif terhadap Y sama dengan X. Contoh perintah gugurannya seperti ini. Jadi ini hal yang sangat penting ya. Pertama ya inverse untuk kuadrat, bahwa keduanya itu adalah yang pertama, antara fungsi dan inversinya di kuadrat itu apa? Yang pertama adalah karena bahwa fungsi f(x) kuadrat itu adalah bukan satu-satu, maka dibatasi dulu jadi fungsi satu-satu ya. Jadi membatasi fungsi satu-satu di kanannya. Nah, kemudian pasangan inversnya itu adalah antara fungsi asli f(x) kuadrat dan akar x dalam domain tertentu
maka dia adalah mempunyai refleksi atau dapat direfleksikan ya terhadap garis Y sama dengan X. Jadi antara grafik fungsi asal dan inverse-nya itu adalah pencerminan atau cerminnya, garis pencerminannya adalah Y sama dengan X, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu bagaimana dengan 1 plus X kuadrat? Maka menjadi lebih rumit ya, seperti itu ya. Dan bagaimana kalau misalkan tan menjadi lebih rumit. Bagaimana kalau cos menjadi lebih rumit lagi. Karena di cos nanti itu isinya adalah bahwa grafik fungsi f cos x itu adalah berupa suatu berperiodik ya, dan kita batasi dulu yang salah satu lengkungannya dan itu diinvestkan seperti itu. Nah, ini sangat memudahkan untuk memahami bahwa domain dan ring ya untuk fungsi arcus cos itu ya. Contohnya ya, nah ini salah satu learn matematik digunakan untuk membantu belajar matematik gitu ya. Nah, kemudian juga di Excel ya, di Excel. Ya, misalkan ada dua, satu adalah peluang empiris dan peluang teoritik ya. Ini yang merah adalah peluang teoritik setengah terus ya, dan yang biru adalah peluang empiris yang bergantung pada banyaknya putaran itu ya. Ada apa? 50 putaran, 100 putaran, 200 putaran sampai 50.000 putaran. Pertanyaannya, mungkinkah kita melakukan percobaan 50 putaran manual? Mungkin. Mungkinkah kita melakukan percobaan acak melempar satu dadu atau piringan sebanyak 100 putaran? Mungkin. Mungkinkah kita melakukan 50.000 putaran? Nah, itu harus memakai teknologi. Kalau nggak teknologi, kita nggak bisa menggunakan seperti ini. Nanti endingnya adalah bahwa peluang yang sifatnya empiris itu cenderung mendekati peluang teoritis. Tapi makin lama makin cenderung mendekati teoritis. Tapi namanya cenderung, bukan pasti. Kenapa? Contoh, ketika 1.000 putaran, antara peluang teoritik dan empiris kan hampir sama nih. Tapi ketika 1.500 malah lebih jauh lagi gitu kan. Artinya DPU semakin mendekat, 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 mendekat seperti itu. Ini contoh ya. Nah, ini tidak bisa kita ajarkan ya kalau tidak memakai teknologi itu kan. Jadi cenderungnya bahwa ketika limparan atau coba berjauh, maka dia akan cenderung mendekati. Tapi ya bisa juga lebih sedikit seperti itu ya. Itu penting ya. Ini menggunakan teknologi. Namanya sebagai apa? Learn matematik, membantu belajar matematik ya. Oke, selanjutkan. Nah, ini sekarang kan zamannya sudah zamannya AR ya, augmented reality itu ya. Nah, ini karya dari mahasiswa saya ya, dia membuat suatu landmark stroke GeoGebra AR. Nah, dia ini kan parabola ya, parabola. Kalau parabola satu kan gampang, tapi nah parabola rangkaian dari parabola ada beberapa atas ke bawah, puncaknya berbeda dan sebagainya. Maka ini sebagai suatu ilustrasi dari landmark gitu ya, seperti Tugu lah atau apa ya, tapi merancangnya dengan menggunakan GeoGebra seperti ini. Yang di kanan atas itu bukan parabola lagi, ya adalah paraboloida nanti dimensi 3 ya. Kalau di level SMA paling ya parabola saja ya, SMP, SMA, parabola. Tapi untuk yang perguruan tinggi bisa ke paraboloida untuk membuat landmark seperti itu. Gambar tengah bawah itu bagaimana yang kita buat di Google tadi dihadirkan, dilihat dengan menggunakan HP namanya augmented reality pakai HP. Jadi yang kita rancang di GeoGebra dan kita unggah di GeoGebra juga, nanti kita ada QR code-nya. Pakai HP, ceklek QR code-nya. Maka yang muncul apa? Yang muncul ya berarti di depan pengguna yang enggak B, dia betul-betul di ruang kelas, ada mejanya, kemudian ada apanya. Tapi juga bersamaan dengan itu muncul bangun GeoGebra seakan-akan bahwa gambar tersebut di atas meja. Namanya sebagai augmented reality. Nanti bisa diputar-putar ini, bisa diputar ke bawah dan sebagainya dan sebagainya. Nanti asik gitu ya. Nah, ini sebagai contoh ya bagaimana kita memadukan antara rancangan GeoGebra dengan menggunakan program diekspor ke GeoGebra AR, kita gunakan untuk ke sana seperti itu.
ini bagus untuk membuat suatu acara seperti itu kan, perancangan seperti ini. Nah ini seperti ini mahasiswa S1 saya sudah saya minta untuk membuat rancangan ini ya. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau tertarik ya silahkan ya di augmented reality itu bagus ya dia akan menjadi lebih luas ya. Ini tidak bisa dikerjakan oleh siswa SMP karena terlalu programnya susah ya. Paling ya dari mahasiswa S1 pasti bisa membuat seperti ini untuk membuat suatu penelitian-penelitian yang terkait seperti itu. Jadi ya, ini yang di kiri tadi tentang parabola ya, dan yang di kanan itu parabolida. Tapi intinya di Cubra Air kita bisa membawanya di dalam kelas dengan menggunakan augmented reality. Nanti silakan kalau yang tertarik bisa ke sana seperti itu. Nah, kemudian tantangan ke depan yang penting adalah bahwa mahasiswa, student juga mahasiswa ya, itu bisanya mengembangkan pembelajaran matematika berbantuan teknologi, tapi mahasiswa tersebut itu mengabaikan bagaimana cara mengimplementasikan teori didaktik gitu. Bisa demikian apa? Karena mahasiswa sibuk memikirkan teknologinya, sibuk memikirkan program-programnya, sibuk memikirkan perintah-perintahnya dan sebagainya, tapi lupa menerapkan tentang teori didaktik, bagaimana merupakan lupa tentang bagaimana menerapkan matematika seperti itu. Nah, ini pesan selanjutnya nanti silakan nanti kalau ada yang ingin mengembangkan teknologi, jangan hanya sibuk teknologinya, tapi juga perlu memikirkan bagaimana menghadirkan matematika yang ada di teknologi tersebut. Jadi teknologi sebagai media, matematika sebagai isi dalam media tersebut. Jadi ketika mendesain nggak hanya medianya, nggak ada, tapi juga strateginya, tapi juga mendesain tentang bagaimana matematika dihadirkan dalam media tersebut. Itu kan, itu penting ya untuk strategi pembelajaran dan sebagainya. Intinya bahwa penggunaan teknologi itu tidak boleh mahasiswa sibuk dalam teknologinya, tapi melupakan atau mengabaikan, ignore ya, mengabaikan tentang teori didaktik atau teori menghadirkan matematika kepada siswa. Itu penting ya. Gitu ya. Jadi ketika kita mencobakan di sana, kita sibuk, oh bisa diklik, alhamdulillah tuh tidak sibuk memikirkan siswa ngerti enggak, itu enggak ya, tapi sibuk pada itu daripada proses-proses dikira seperti itu. Nah, ini penting ya tentang zaman sekarang kan sudah ada AI itu kan sebagai suatu scaffolder di pembelajaran matematik itu ada AI. Tapi fungsi AI sebagai scaffolder, sebagai suatu guided, sebagai suatu pemicu, sebagai suatu membantu di dalam pembelajaran matematika. Di situ fungsinya ya tidak menggantikan guru, tidak menggantikan siswa, tapi membantu siswa untuk belajar matematika. Maka itu kita ya inserting ya bagaimana menyisipkan, memasukkan AI sebagai suatu alat bantu, alat untuk mensupport atau guided ketika belajar matematika ada di sana seperti itu. Nah, ini yang perlu dilihat bahwa perannya sangat banyak. Itu namanya ada guru, ada siswa, ada AI sebagai itu kan. Nah, di sini fungsi AI itu ya memberi scaffolding gitu kan. Jadi ya. Kemudian guru juga memberi scaffolding, memberi bantuan dan bagaimana jawaban seperti itu. Nah, bahwa penggunaan AI di dalam pembelajaran sebenarnya bukan bukan apa bukan sesuatu yang dilarang, tapi kalau mahasiswa tertarik ya nanti ada UNESCO tahun 2023 dia sudah memberikan rambu-rambu. Jadi sudah 3 tahun yang lalu sudah dirambu-rambu bahwa AI itu bisa digunakan, bisa diterapkan dalam kelas, bukan dihindari. Artinya bahwa dari sisi payung hukumnya sah untuk menggunakan AI. Tapi di UNESCO lebih pada untuk scaffolding, itu scaffolding. Nanti yang lebih detail silahkan ke sana ya untuk didetailkan kan. Ini ada beberapa contoh saja ya. Yang pertama scaffoldingnya itu bisa beragam sebagai possibility engines, sebagai Socratic opponent, sebagai collaboration coach, sebagai guide on the side, sebagai personal tutor, sebagai co-designer, sebagai exploratorium, sebagai study buddy, sebagai motivator, sebagai dynamic assessor seperti itu. Jadi
sudah banyak ya yang sudah menteorikan tentang ragam scaffolding. Jadi nggak hanya sekedar tanya jawab dikumpul, enggak. Tapi ada beragam. Ada berapa? Dari mulai possible engineering sampai personal ada 5. Bawahnya berapa lagi itu ada 5. Jadi ada 10 makna AI ketika seorang siswa atau kita mahasiswa atau semua orang peneliti itu dalam menggunakan AI ada posisi seperti itu kan. Nanti silakan untuk. Nah, ini terkait dengan keragaman-keragaman seperti itu mahasiswa S1 saya suruh untuk merancang pembelajaran dan meneliti tentang scaffoldingnya bagi siswa itu kan yang ada di sana ya. Tapi intinya kalau AI jangan jangan hanya tek AI ya, tapi scaffoldnya ada 10 ragam scaffold ya, keberagaman scaffold itu sangat menarik untuk diteliti lebih jauh lagi, diterapkan lebih jauh lagi. Jadi yang hanya menggunakan tanya AI, tapi ada peran-peran seperti ini yang sangat penting gitu ya. Nah, ini sebagai contoh ya perannya sebagai possibility engine, ada suatu perangkat yang memungkinkan seperti itu ya. Kenapa? Ya itu ini dari penelitian saya dan mahasiswa saya, utamanya di kerjaan mahasiswa saya itu kan, itu ada bahwa dengan ada munculnya apa ide kreatif, ada perspektif yang berbeda, ada solusi alternatif, ada saran metode pemecahan masalah, ada konsep dalam berbagai cara. Jadi bahwa bahwa AI itu nggak hanya menggunakan satu solusi, tapi dia bisa memberikan beragam yang kita sendiri belum kepikiran. Karena dengan AI memunculkan apa ide kreatif, memunculkan apa cara pandang yang berbeda, memunculkan apa alternatif solusi, memunculkan apa salah metode, apa-apa, berbagai konsep dan sebagainya seperti itu. Nah, begitu sangat kaya berarti AI untuk kita ekspor, kita gunakan di dalam pembelajaran maupun keperluan kita sendiri kita belajar seperti itu kan. Jadi bukan jawaban tunggal, selesai, saya tumbuk-tumbuk, enggak, tapi sangat berperan seperti itu. Nah, Eh, ini sudah dikerjakan 2 tahun yang lalu itu ya. Sebelum guru menggunakan AI, ini iseng-iseng atau mungkin cari kondisi awal bagaimana siswa itu menggunakan AI meskipun gurunya nggak merintahkan. Dari 36 siswa, satu tiap hari menggunakan AI. Itu mesti anak rajin, pintar itu ya, menggunakan AI untuk mengeksplor matematika dan AI seperti itu. 10 sudah dua kali per minggu, kemudian ada 9 sekali seminggu, 10 jarang, 6 tidak pernah. Jadi meskipun AI itu dilarang, katakan ada guru yang mengatakan nggak boleh, siswa secara diam-diam pasti menggunakannya, itu kan. Nah, itu ya. Jadi mau nggak mau ya, ya akan berhadapan dengan itu di lapangannya seperti itu kan. Maka di sini perannya kenapa kok jawabannya oleh AI? Ya karena menempatkan scaffoldnya tadi tidak begitu esensial dan pas ya. Nah, ini salah satu contoh ya AI sebagai tutor atau sebagai apa ya. Nah, ini ketika AI ditanya, kemudian dia ngejawab itu kan, kemudian disangkal itu, mengapa kok bukan 6 itu ya? Mengapa Anda AI menjawab 6 itu? Kenapa kok bukan 3/20 itu? Nah, kemudian oh Anda benar. Mohon maaf atas kekeliruan tersebut. Ini artinya AI ngaku kesalahannya itu ya. Jadi sekali bertanya belum tentu AI itu benar menjawabnya. Kalau salah kita bisa menolaknya. Bukankah yang benar adalah ini? AI menjawab, "Oh, benar. Mohon maaf seperti ini." Ya, dia menjelaskan mengapa dia salah dan bagaimana benarnya seperti itu. Nah, itu artinya bahwa AI itu tidak bisa langsung dipercaya, tapi ya sebagai suatu tutor saja gitu. Ini lain lagi ya, bahwa peran untuk eksplorasi ya, untuk fasilitasi, berarti pembimbing, nah, ini ya seperti ini banyak sekali. Ada lagi ini sebagai motivator, memberikan motivasi belajar, ide edukatif dan sebagainya. Jadi kata-kata yang dia unggah seperti itu kan, bahwa peran AI itu bisa macam-macam ya untuk bisa sebagai motivator ya. Dan ada lagi ya tantangan di depan. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan peran AI untuk membantu mengajar matematika dan membantu siswa belajar matematika. Dan ini satu tantangan yang
yang tidak akan pernah selesai ya, tapi adalah suatu ke depan sangat penting seperti itu. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang etika dan problematika penggunaan AI ya dalam strategi pembelajaran matematika supaya kita punya wawasan yang cukup cukup luas ya, tidak hanya semata-mata AI sebagai sesuatu yang tunggal saja, tapi kita lihat dari beragam seperti itu. Nah, ini ya prinsip penggunaan AI dan di sana ya. Ini ada bukunya ya, bukunya ya. Ini judulnya ada nih. Kalau yang menghubungi saya nanti saya beri ya. Misalkan "Oh, saya tertarik pada buku itu, bagaimana menggunakan AI untuk etik ya dan seperti itu ya. Dapat digunakannya ada gambar siswa juga kan bila AI menggunakan seperti itu. Artinya dia bisa digunakan. Ini UNESCO ya bukunya ya, bukan buku level kita tapi level level UNESCO ya. Tahunnya 2021 di sana seperti itu ya. Nah, ini ada prinsip-prinsip AI, ada di situ UNESCO, seimbang, adil, aman, berkelanjutan, dan melindungi hak dan data pribadi. Itu umum ya. Ada transparan, ada akuntabilitas manusia, jadi nggak boleh menggantikan manusia ya. Ada kesadaran, literasi, AI itu kan. Ada pengawasan keputusan, ada kolaborasi, maka kepentingan seperti itu. Nah, ini kalau di kita di Indonesia yang muncul baru untuk PT ya. Kalau UNESCO lebih umum lagi ya. Di kita ada perguruan tinggi, silakan nanti kalau dibaca. Nah, ini etika ya. Etika ya ada nanti kalau Bu EI hati-hati ya, ada Turnitin, ada Texon, ada GPT Zero, ada Copilix dan sebagainya ya meskipun kita AI nanti juga akan bisa dilihat bagaimana yang seperti itu kan. Tip lolos alat deteksi AI menulis ulang menggunakan gaya bahasa sendiri. Menggunakan Gen AI hanya sebagai alat bantu penelusuran, bukan alat bantu menuliskan. Jadi menulis kita sendiri, menelusuri dengan Gen AI seperti itu. Nah, data ya yang sedia, nah gitu. Ini ada keamanan, ada lingkungan dan sebagainya. Nah ini penting ya, penting di matematik education utamanya ya. Eh, Bagaimana settingnya itu kan? Bahwa pembelajaran tradisional dari pendidikan matematika seperti itu lama ya. Sekarang tiba-tiba AI masuk ke dalam kelas itu ya, itu tantangannya ya. Jadi kita yang anti AI atau belum kenal AI, tiba-tiba AI sudah mulai masuk di kelas. Guru barangkali nggak membolehkan, tapi siswa akan menggunakan baik di kelas real maupun dia ketika tugas-tugas dari di sana ya. Nah, kemudian bagaimana bahwa AI itu bisa save ya atau bisa menukar atau bisa menggantikan dalam pendidikan dia. Ya, kita harus melihat AI sebagai tool. Fungsi AI adalah sebagai tutoring, grading, generating content ya di bawah seperti itu. Nah, kemudian nanti AI perannya ya bisa jadi menggantikan sebagian dari tugas guru, tapi nggak semuanya. Bahwa AI sebagai co-teacher, bukan sebagai teacher utama, co-teacher ya. Dan ada personalisasi, kemudian ada bagaimana kita lihat dampaknya pada baca dan matematik itu kan. Nah, bagaimana kita selanjutnya tentang kalau ada AI masuk dalam kelas, apa yang perlu kita kerjakan, apa yang perlu kita lakukan untuk mengajar gitu kan. Apakah menghindari atau kita merangkulnya seperti itu. Nah ini contoh ya bagaimana penggunaan AI sebagai suatu langkah seperti itu. Ini juga contoh kayak tadi itu kan, bagaimana menghadirkan AI ada di sana itu kan. Nah ini impact-nya siswa menggunakan AI untuk PR-PR-nya itu ya. Kemudian yang kedua adalah kebergantungan siswa atau support siswa belajar. Yang benar ya jangan siswa itu bergantung, tapi mensupport siswa belajar. Nah, keuntungan AI apa? Siswa mendapatkan masukan secara personal, nggak usah nunggu gurunya, tapi dia juga bisa ke sana seperti itu. Dampak asesmennya ya, kemudian tugas-tugas dilengkapi oleh AI, siswa menggunakannya itu ya. Kemudian academic integrity suatu tantangan. Dan perlu satu asesmen yang khas yang kalau enggak nanti semua pertanyaan guru dijawab oleh AI itu kan. Nah, itu yang penting ada di poin seperti itu. Nah, ini yang penting ya bahwa salah satu dari AI adalah kalau perintahnya kita adalah sampah, maka jawaban AI juga akan menjadi sampah itu kan. Bahkan perintah yang benar pun, kalau programmer AI-nya itu menggunakan data-data yang nggak benar, ya keluarnya juga bisa jadi sampah yang seperti itu. Ya, ini penting nanti silakan untuk bisa ditelusuri. Nah ini yang ke depan
resiko-risiko, ya, kemudian diminished thinking gitu ya, kemudian reinforce misconception, equity issues gitu ya. Jadi ada dua timbangan ya. Yang pertama ada keputusan oleh AI, yang kedua keputusan oleh manusia seperti itu. Tentu, tentu nanti harus ada keseimbangan ya, peran AI dan peran manusia seperti itu. Jangan saya peran manusia digantikan sepenuhnya oleh AI yang ada di sana, itu konteks yang penting seperti itu. Nah ini ya, sebagai suatu AI sebagai alat itu kan, bukan untuk menggantikan gitu kan. Dan ada suatu integrasi strategi pada penggunaan AI, dan ada contoh-contohnya AI dan peer work ya, di kerja kelompok dengan menggunakan AI dan sebagainya seperti itu. Jadi intinya bahwa AI adalah alat tapi bukan menggantikan, itu penting ada di sana seperti referensinya itu ada ya. Nah ini, oh, Pak Dokter Agung, waktunya masih ada? Oke, masih, Prof. Masih. Eh, ya, Iya. ini ada isu scratch ya, RME. Oke. Ini mahasiswa saya nih S1 ya, mengerjakannya ini. Dia menggunakan scratch ya. Pertama konteksnya konteks Blangkon di Jogja ya. Dan dari konteks Blangkon kemudian dia ada solusinya, solusinya dengan menggunakan matematika RME ya. Ada pendekatan, ada baris kemudian dan sebagainya dengan menggunakan bukan pola sebenarnya kan, tapi dengan iteratif ya, dengan cara iteratif. Jadi menambah, menambah, nambah mathematical iteratif yang seperti itu yang akan menjadikan seperti ini. Jadi satu konteks dalam menentukannya tentunya ada bisa satu, dua, tiga, empat. Ada tiga ragam solusi untuk satu pertanyaan gitu kan. Itu artinya bahwa solusi-solusi matematis, meskipun pola bilangan tidak hanya satu, tapi bisa ada empat beragam seperti itu. Nggak saya jelaskan ya. Nanti bisa. Yang paling kiri bawah kayak itu ya. Yang pertama ya kita menggenapi saja menjadi apa itu, menjadi persegi panjang. Jadi belangkon yang awal tambah hijau-hijau seperti itu. Nah, ketika polanya saja luas apa banyak banyak seluruhnya kemudian dikurangi seperti itu. Jadi di 45 dikurangi 20. Nah, ini nggak ada rumusnya, cuma cuma panjang kali lebar ya dikurangi dengan seperti ini. Nah, ini cara mengerjakan yang bawah ini ya, ini cara mengerjakan ya dengan menggunakan melengkapi pola seperti itu. Artinya di sini meskipun pakai Scratch, Scratch itu kan programnya ya, tapi cara menentukan bagaimana mendapatkannya ya kita mengeksplor sendiri. Nah ini juga menggunakan realistik matematik education dalam mencari berbagai ragam ada di sana. Gitu. Sehingga proses computational thinking in matematiknya ada suatu konteks, ada say hello, assalamualaikum dan sebagainya, ada konteks di sana, dan ada naik ke atas, kemudian yang terakhir ada programmer seperti ini. Siapa yang mau programnya? Jangan siswa, siswa SMP itu nggak bisa itu. Ya ini yang mau program adalah guru seperti itu. Di mana peran siswa? Peran siswa adalah mempelajari ini dan mengubah, memindah seperti itu. Tapi tidak memungkinkan ya siswa mengerjakan karena di Jogja itu komputer kan untuk mata pelajaran sebagai suatu ekstrakurikuler saja dan tidak semua siswa ikut seperti itu sehingga nanti pengenalan. Nah, ke depan juga di pemerintah ada City ya, itu ya, itu ada juga Scratch juga dikenalkan ya, itu karena programmer ya yang seperti itu. Contoh seperti itu ya. Nah, ini diterapkan di siswa ya, ini Pak menggunakan City dan sebagainya. Yang ini di SMP Negeri Pakem ya, ini peneliti mahasiswa saya meneliti tentang Scratch seperti itu ya. Ini, nah ini juga ya, ini yang ngarang bukan bukan siswanya, siswanya paling hanya beberapa poin penting, tapi keluarannya bagus ya. Ini pakai Canva buat modulnya, kemudian dia juga ada satu HKI di ini anak S1 ya, yang seperti itu udah terbit itu ya. Nah, berikutnya adalah sebagian siswa itu lemah dalam program Scratch-nya gitu kan. Nah, lemahnya siswa untuk model RME juga lemah itu. Jadi memang tantangan besar ya untuk mengenalkan program Scratch pada siswa. Tapi itu menarik ya untuk diteliti ke arah sana. Contoh didaktik digital di SMA itu kan ada guided invention, teknologi, invention seperti itu kan. Ada yang ini ya, ini ada kemudian nanti ada pendekatannya seperti ini, naik ke atas, ke atas, ke atas. Ini seperti line trajectory ya, ada bentuknya menjadi seperti ini ya. Digunakannya Excel untuk mencari seperti itu jumlah riman tapi pakai Excel.
Kan Suariman bisa pakai limit ya, pakai pakai hanya jumlah saja yang sebenarnya pakai Excel seperti itu. Sehingga nanti bisa menduga berapa volumenya hanya pakai Excel seperti ini, tapi compute pakai Excel seperti itu. Ini juga ada beragam ya menggunakan seperti itu. Ini masih yang seperti itu. Nah, itu Bapak yang sesi pertama ya, yang aha moment, apakah saya sampaikan atau PPT-nya saja? Bapak Agung? Mungkin kita persilahkan dulu kepada peserta gitu untuk jika ada yang ditanyakan. Oke, Begitu, Bro. oke. Oke, oke, baik. Silakan mahasiswa jika ada hal yang ingin dikonfirmasi terkait beliau sudah banyak menyampaikan ya. Pertama terkait dengan hmm, didaktis, kaitannya dengan didaktis digital, kemudian beliau juga sudah banyak memaparkan terkait empat isu justru ya. Yang pertama terkait teknologi dalam didaktis digital, kemudian bagaimana menginsertkan AI sebagai scaffolder dalam pembelajaran, kemudian etika serta problematika dalam penggunaan AI, dan terakhir beliau menjelaskan isu terkait bagaimana mengintegrasikan Scratch gitu ya dalam konteks pendekatan RMB. Oke, ada pertanyaan dari mahasiswa? Oh, ada ini, Prof. Sepertinya ya. Dari Mbak Rina. Mbak Rina ya, bagus Ya, pertanyaannya nih ya. Aduh, bagus banget nih ya. Itu, jadi saya ingin cerita dulu ya. oke, Zaman silakan, Prof. dulu itu kan guru itu benci kalkulator itu kan. Nah, zaman dulu benci kalkulator nggak boleh ada di kelas ya digunakan itu. Sekarang tes SNBTN kemarin itu saya jaga pakai kalkulator gitu kan. Ya, artinya guru yang semula benci suatu saat ya terpaksa menggunakan gitu kan. Karena memang zaman menjadi seperti itu kan. Kalau mahasiswa lihat tes PISA itu kan, PISA yang orisinil internasional itu malah malah harus pakai kalkulator itu mengerjakannya, pakai kalkulator, ada Excel di sana dan sebagainya. Itu cerita dulu ya. Ke depan, kalau kita tidak menggunakan AI, ya lama-lama kita besok ya kepaksa menggunakan AI, tapi entah mungkin 20 tahun lagi yang di sana seperti itu ya. Nah, jadi memang arahnya akan menuju ke sana seperti itu. Nah, kemudian ada dua hal tentang sikap penggunaan AI. Apakah semua siswa sadar tentang posisi AI harus di mana, gitu kan? Itu memang ada dua ya. Siswa hanya bergantung pada AI. Siswa menyerahkan dirinya sepenuhnya pada AI. Yang kedua, menempatkan AI sebagai tutor, kemudian kolaborator, bahkan juga inspirator dan sebagainya. Yang tadi scaffold banyak sekali kan yang seperti itu kan. Nah, itu tidak semua siswa ada pada posisi tersebut ya. Jadi ini masalahnya di penelitiankah atau masalahnya di implementasinya kah itu kan. Kalau di penelitian nanti kita bisa memilih siswa dengan cara purposive sampling. Siswa yang memang benar-benar sudah memahami peran AI. Nah, itu kita libatkan akan menjadi informasi yang sangat kaya kan. Karena sudah berkesadaran lah AI seperti apa dan sebagainya. AI bukan segala-galanya, dia juga punya kesalahan, dia juga bergantung pada sumber yang dia ambil dan sebagainya dan seperti itu. Maka kalau di riset ya kita cari subjek penelitian yang purposif tadi, siswanya sudah terpilih dan sudah tahu kondisinya seperti itu. Jangan khawatir ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau itu diimplementasikan betul, memang kita tantangannya adalah ada siswa yang menggunakan, tapi ada siswa yang hanya menerapkannya saja seperti itu. Jadi kalau untuk keperluan sehari-hari itu do matematik, ya mau nggak mau dia akan menggunakan seperti itu, gitu kan. Nah, sebagai contoh, bahwa bahwa salah satu di AI kan karena AI nggak mesti benar ya itu ya. Yang pertama meskipun dia benar ya siswa harus tahu kenapa itu benar. Kalau salah, kenapa kok AI jawabannya salah? Jadi itu dilatih dalam hal untuk berpikir kritis seperti itu. Nah, gitu. Jadi sebagai scaffold, sebagai teman dan sebagainya ya. Nah, kalau misalkan memastikan bahwa siswa tidak menjadi malas berpikir, nah tergantung siswanya. Sifat dia pada posisi yang mana? Posisi pada mindset bahwa AI, saya percaya pada AI. Ya. Yang kedua, mindsetnya AI membantu saya. Kalau yang kedua, dia nggak akan malas. Kalau yang pertama juga akan malas seperti itu.
Ya, jadi yang pertama adalah masalah personality siswa ya. Apakah berarti kalau siswa belajar juga tidak malas? Malasnya karena AI karena dia memang dirinya sendiri itu kan pertanyaan itu kan itu dugaan saya kalau siswa malas mau apapun juga malas alasan cuma dibuat-buat supaya menjadi dia itu malas seperti itu kan jadi intinya ketika kita akan menggunakan AI pertama harus tanda petik pastikan dulu ya bahwa siswanya berkesadaran dalam menggunakan AI dengan cara apa tadi etik AI dalam UNESCO tadi suatu perjanjian kesepakatan seperti itu ya tapi sebaliknya, kalau misalkan kita nggak menggunakan AI, yang rugi siapa? Barangkali siswa 20 tahun mendatang, bukan sekarang. Tapi 20 mendatang siswa akan menjadi tidak bisa mengikuti yang seperti itu. Nah, karena ada plus, ada minus, ya tadi kan sudah di didaktik digital. Salah satu fungsi guru adalah guru punya otoritas. Guru punya authority untuk menentukan apakah pakai AI ataupun tidak yang seperti itu kan. Kalau kenyataannya tadi sudah saya tampilkan hasil penelitian ya guru tidak menganjurkan pakai AI. Udah separuh lebih pakai AI. Itu kan padahal guru yang menganjurkan. Apalagi semakin ke sini kan semakin ada seperti itu ya. Gitu ya. Nah, keberbantuan teknologi dua macam itu Mbak Rina ya. Mbak Rina kalau disuruh menggambar grafik dimensi 3 bergantung pada GeoGebra enggak? Ya pasti kan. Lelah gitu kalau enggak tuh. Apa berarti salah? Ya tidak. Itu kita konsepnya tahu, kemudian menggambarkannya tahu, itu bisa juga. Nanti kalau tugas meneliti, Mbak Rina pakai EPSS atau manual? Nah, pakai PSS bergantung teknologi lagi. Karena emang teknologi bisa membantu do matematik gitu ya, bisa learn matematik seperti itu. Jadi untuk do matematik ya memang dikendalikan oleh kita sebagai manusia seperti itu. Nah, ini tantangan ke depan ya, ke depan ya. Depan ya memang semuanya harus dipikirkan menurut kondisinya masing-masing ya. Tapi paling enggak sih sudah mulai menyisipkan lah satu dua untuk penggunaan AI dan sebagainya supaya menjadi kita berkesadaran tentang apa yang perlu dioptimalkan seperti itu daripada kita membuat kelarangan yang seperti itu. Jadi mohon maaf jawabannya tidak bisa ya karena di dalam satu kaidah metodologi ya tidak ada satu metode pembelajaran pun yang cocok untuk semua anak, semua siswa, semua materi dan semua tempat. Jadi AI juga seperti itu. Tidak bisa di semua siswa bisa cocok dengan AI. Tapi banyak siswa yang cocok dengan menggunakan AI seperti itu. Gitu kan. Silakan nanti untuk ditindaklanjuti, di riset, dan sebagainya itu kualitatif bagus itu loh ya. Nanti dapat tugas skripsinya itu dampak AI, ada proses kognisi siswa dan sebagainya, bagaimana yang namanya kebergantungan itu apa? Apakah kebergantungan positif atau kebergantungan negatif? Kalau kebergantungan negatif kan ya hanya mengandalkan sepenuhnya kan. Kalau positif tadi ya sebagai membantu untuk mengorek data, sebagai informasi, kemudian mencari inspirasi, mencari kreativitas, menjadi cara yang berbeda ada di situ. Intinya nanti Mbak Rina ya, tolong baca lagi yang tadi ya macam-macam scaffolding oleh AI. Mungkin dengan cara itu kita bisa lebih lebih bijak dalam menentukan seberapa AI dapat dimanfaatkan oleh kita maupun oleh siswa dalam belajar materi. Scaffold ya, bukan menggantikan siswa ya, tapi Betul. scaffolding membantu yang berarti posisinya sebagai scaffold seperti itu kan. Kalau saya sih misalkan siswa bergantung pada AI ya asal dia bisa ngomong ulang kan benar juga kan. Betul. Dia bisa menjelaskan ulang secara benar. Sehingga kalau saya punya saya S1 ya saya minta buat video itu kan. Coba kamu jelasin pakai video. Oh, bisa. Saya mau jelasin di depan kelas. Oh, bisa. Itu kan. Jadi tampak dari poin seperti itu ya. Salah satu caranya seperti itu. Gitu ya. Jadi intinya tidak ada satu metode pun yang cocok untuk semua siswa dimanapun, kapanpun, materi apapun. Tapi kita harus bijak menempatkan pada siapa siswa yang akan dikenai seperti itu. Itu jawabannya terlalu umum ya, tapi itu memang kenyataannya tidak ada hal rumus khusus yang seperti itu. Ngaten, enggak? Oke, oke, terima kasih Prof. Sugiman atas respon yang diberikan ya. Mana Mbak Rina? Ada pertanyaan lanjutan dari yang beliau sampaikan? Atau cukup? Boleh open mic? Dari Oh ya, tadi silakan. cukup. Ya. Cukup. Baik, terima kasih.
Dari rekan yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanya? Oke, masih ada ya dari Mbak Azara. Dari Mbak Azara, Prof, pertanyaannya adalah, apakah ada risiko miskonsepsi pada siswa ketika terlalu bergantung dengan AI? Dan bagaimana cara mengantisipasinya? Oke, ya Enggak, Prof. pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya bagus banget ya, menantang ya. Dan ini Oke, mungkin kalau dibalik, ini sudah jadi judul skripsi jenengan loh. oke, leres. Oke, Karena Prof. untuk menjawab itu ada perlu data empiris itu kan. Perlu riset ya, Prof Ya ya? perlu ada pendekatan teoritis atau duga-dugaan. Oke, Jawaban saya masih berupa dugaan, hypothetical, hypothetical solusi, hypothetical dugaan. Nanti biasa tantangannya seperti itu kan. Apakah ada miskonsepsi, resiko, seperti risikonya, sebagainya itu bagus untuk penelitian-penelitian tapi sifatnya kualitatif atau oke, penelitian survei ya bisa seperti itu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya adalah tunggu data dari lapangan gitu kan. Oke ya. oke. Tapi secara umum bahwa miskonsepsi itu terjadi di mana-mana ya. Apakah berarti kalau dijelaskan guru tidak ada miskonsepsi? Nah, gitu kan. Guru siapakah itu? Kan dari guru ada dari guru yang yang paling penggerak atau guru yang ikut-ikutan paling belakang yang seperti itu kan. Seperti itu. Bahkan di beberapa tempat yang ajar matematika bukan latar belakang matematika, itu miskonsepsinya juga sangat besar seperti itu kan. Artinya miskonsepsi itu bisa terjadi ada di mana-mana yang seperti itu kan. Nah, Oke. kemudian siswa terlalu tergantung pada ACP. Nah, bergantung dan tidaknya kan kita punya human punya otoritas kan, kemudian ada AI punya otoritas kan. Mana yang baik itu kan? Apakah kita tanpa AI atau AI tanpa kita atau Oke. berimbang? Ya, kalau kita tanpa AI ya lama-lama kita lelah juga suatu saat mencari referensi manual, oh, nggak selesai kan. Ya, kita pakai AI Scopus atau sebagainya. Kan kan mau nggak mau seperti itu kan, itu kan. Kita dalam memilah-milah ya kadang nggak mampu secara manual kan saking banyak informasi itu yang pertama yang itu kan. Yang kedua adalah AI tanpa kita, nah itu bisa kita nggak belajar apa-apa. Yang belajar adalah AI seperti itu. Yang tepat adalah kita menggunakan secara berimbang seperti itu. Tapi endingnya yang memberi keputusan adalah tetap kita sebagai manusia seperti itu. Nah tadi di dalam UNESCO sudah diberi rambu-rambu ya. Jadi AI digunakan untuk mengeksplor data, mencari data. Tapi akhirnya kita hendaknya harus sebagai sesuatu yang merangkum. Gampangnya adalah jangan hanya AI dikumpul ke gurunya, nanti akan terdeteksi kan. Tapi kita AI, kita baca dan sebagainya, kita formulasi ulang untuk disampaikan ke sana seperti itu. Jadi di situ memang berkesadaran menggunakan AI gitu kan, berkesadaran menggunakan AI ya seperti itu. Nah, kalau misalkan di AI, misalkan tanya, berapa jawabannya ini, bagaimana caranya, bla bla bla. Kita bisa tanya, adakah cara lain ke AI? Oh, ternyata cara lain seperti ini. Itu. Jadi kita bisa belajar, oh ada berbagai macam cara, cara pertama, cara kedua, sebagainya. Itu bisa itu. Kayak jenengan ketemu dengan temannya kan, coba kamu caramu gimana? Caramu gimana? Kok saya beda? Berarti beda enggak? Kan sama dengan itu kan. Jadi sebagai teman diskusi dan sebagainya seperti itu kan. Maka di situ cara mengatasinya supaya nggak bergantung ya harus ada berkesadaran supaya 50-50 ya AI mensupport orang, orang support AI jangan sampai satu menggunakan ya. Kalau misalkan hanya orang satu AI, suatu saat kita kelelahan. AI saja kita bergantung nggak apa seperti ada poin seperti itu. Dari situ yang pertama adalah dibangun mindsetnya, dibangun cara berpikirnya, dibangun cara menempatkan AI ada seperti apa seperti itu dan berkesadaran bahwa AI tidak selalu benar gitu kan. AI juga pernah salah maka kita harus hati-hati dalam penggunaan seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian ada kata-kata miskonsepsi, ada kata-kata konsep alternatif. No, yang mana yang dimaui? Apakah miskonsepsi atau konsep alternatif gitu ya. Nah, biasanya eh, suatu saat miskonsepsi. Kenapa miskonsepsi? Menurut gurunya. Tapi jangan-jangan dia punya konsep alternatif.
Maka dalam menjudgment apakah itu miskonsepsi atau konsep alternatif harus sangat hati-hati gitu kan. Oh, dia punya alternatif yang berbeda. Oh, bagus dan sebagainya seperti itu gitu kan. Ya, itu ya artinya tidak hanya kalau miskonsepsi buruk ya. Kalau konsep Yes. alternatif hebat lah. Tapi Oke. sama-sama tidak sama dengan di pikiran guru gitu kan. Ya satu salah menurut guru, satu beda dengan guru tapi dia punya yang lainnya sebetulnya sebagai suatu konsep alternatif. Ya berkembang bagus ya yang ke sana ya. Itu bagus ya. Terima kasih Mas Azara, Mbak Azara ya Mbak bagus Azara. itu. Ya sudah punya judul judul skripsi nanti ini yang ke sana ya. Ini Betul. ada Muhammad Rizky Aulia itu ya, gitu. Ya, bagaimana upaya konseptual dan implementatif dalam beberapa model belajar didaktik agar tetap mampu menstimulasi dan berpikir kritis kelanjutan teknologi. Nah, itu tadi itu kan bahwa teknologi itu bisa untuk do matematik, bisa untuk learn matematik ya. Untuk do matematik ya mengerjakan, untuk learn untuk membantu belajar matematika seperti itu. Nah, jadi desainnya adalah di dalam kita membuat suatu strategi pembelajaran ya sebagai membantu learn matematik, jangan do matematik gitu. Kalau dalam Yes. matematika kan bisa bertahan, struktur dan sebagainya untuk menuju ke sana ya. Jadi teori kita itu bukan dihilangkan, bisa do matematik, bisa learn matematik. Kapan siswa sebagai do matematik? Kalau dia sudah menguasai konsep bagus, do matematik gitu kan. Apalagi dia coba gambarkan pakai GeoGebra AR yang nggak mungkin tidak pakai 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 itu ya. Coba tentukan domainnya, do matematik seperti itu. Kalau learn matematik ya membantu belajar matematik. Nah, jadi do matematik itu kelanjutan daripada setelah learn matematik seperti itu. Maka tempatkan dia sebagai learn matematik gitu kan. AI sebagai learn matematik bukan do matematik tapi itu learn matematik seperti itu. Konsepnya ya. Tapi nanti penerapannya ya bagus itu kan ya untuk jadikan satu bahan dalam yang di sini ya. Nah, ini berikutnya ada RME ya pada proses matematik nanti mengenai konsep apakah ada juga bahwa negara sekarang justru menggali pekerjaan berikut. Nah, ini bagus ya. Bagus ya. Ya, memang memang itu seperti pertemuan mahasiswa saya ya. Ada RME, ada Scratch itu kan. RME sebagai ilmu sendiri, Scratch sebagai ilmu sendiri. Kalau RME kan matematikanya ya. Kalau Scratch Yes. kan programmernya seperti itu kan. Jadi di situ ada suatu apa ya keterpaduan antara matematika dan ilmu komputer. Scratch ilmu komputer, pendidikan matematika, matematika seperti itu. Maka solusinya adalah ya kerjasama antara mapel matematika dan mapel mungkin ekstrakurikuler di keduanya seperti itu. Jangan hanya menggunakan kelas matematika saja. Nanti jamnya malah ngajari Scratch itu kan. Tapi ada perpaduan keduanya seperti itu. Itu cara mengatasi yang paling 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 bagus ya kedua-duanya seperti itu kan. Tapi memang program pemerintah kan lama-lama mengenalkan programmer ya. Nah, memang Oke. matematika ya cocok untuk berjodoh untuk programmer. Jadi tadi matematika dan Scratch, Scratch programmer, matematika ilmu jadi satu. Itu melekatnya lebih erat ya di sana seperti itu kan. Apakah kita akan mengajarkan programmer enggak? Ya silahkan. Kalau guru memutuskan ingin mengajarkan ya bagus dikombinasikan. Kalau tidak ya berarti nggak seperti itu. Daripada scratch sendiri, nggak ada matematikanya kan. Atau mungkin juga matematika sendiri nggak ada scratch-nya kan. Maka dipadu seperti itu. Jadi ketika nanti mahasiswa akan membahas scratch dan RME, itu memang ada dua keilmuan ya. Keilmuan matematika dan keilmuan programmer yang Yes. seimbang seperti itu. Itu nggih. Jadi Oke. posisinya seperti STEM. STEM kok hanya matematika saja. Ya seneng banget guru sains ya. Saya nggak usah ngajar gantian matematika gitu kan. Jadi serba kita mau semuanya kita bersentuhan dengan lain tapi jangan sampai kita apa menyelesaikan tugas orang lain gitu kan. Jadi ini untuk yang scratch ya ini bagus ya Mbak Mutia ya. Nanti jangan hanya melibatkan kelas matematika saja. Kelas matematika, kelas mungkin ada kelas komputer, kelas apa gitu ya, kelas kurikuler, ekstrakurikuler itu bisa dilibatkan. Jadi jam matematika tetap untuk belajar matematika di sana seperti itu. Kalaupun terpaksanya tidak mengambil
mata pelajaran jamnya, tapi ketika antar disisipkan itu kan. Jadi yang pertama adalah kita mengembangkan suatu penelitian under kurikulum. Yang kedua tidak under kurikulum ya. Kalau under kurikulum ya kita pada jam pelajarannya guru. Tapi kalau tidak under kurikulum ya kita bisa digerakkan yang lain seperti itu. Jadi tidak semua riset-riset itu harus pada jam pelajaran yang bersangkutan. Harus menunggu gurunya. Tapi ada poin seperti itu. Jadi nanti silakan kalau ada penelitian ini artinya tidak harus pada jam matematika, bisa juga pada jam-jam apa setelah antar semester yang tertarik kemudian diadakan penelitian atau ada volunteer itu kan. Siapa yang tertarik? Nanti kalau pulangnya jam 2 saya tambahi 2 jam, nanti saya tambahi permen satu-satu. Nah, itu kan. Itu namanya kesempatan riset ya, tapi tidak mengganggu jam pelajaran matematika. Karena riset itu tujuannya itu. Atau kita mengembangkan desain seperti itu. Kalau itu sebagai strategi pembelajaran campur dengan scratch ya memang resiko ya. Tapi itu kalau digunakan sebagai suatu combine itu bisa sangat bagus gitu ya. Oke, bagus ya. Ini sudah pertanyaannya sangat sangat esensial ada di sana gitu ya. Nah, ini Ya. ada Adinda Putri tua itu. Nah, ini jawabannya hampir sama ya yang tadi ya, filosofis banget itu ya. Proses ini banyak siswa sudah terbiasa AI dalam belajar matematika dan punya konsep, tapi sisi lain membuat siswa kurang berpikir kritis. Nah, justru sebaliknya dengan AI malah bisa berpikir kritis, gitu kan? Misalkan tadi itu kan, itu misalkan tadi itu jawabannya kok salah, AI kok pas salah, AI bilang mohon maaf saya salah, mohon bilang gitu kan, yang benar Anda, bukankah itu jadi berkritis, itu kan, gitu ya. Ya nanti bisa bisa tantangannya ya dengan AI siswa tetap berpikir kritis. Nanti tinggal 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 apa promptnya, tinggal petunjuknya bagaimana supaya siswa menjadi kritis itu kan. Misalkan dibuat sana adakah yang salah, adakah yang benar dan sebagainya. Kalau di sini mungkin guru bisa juga membuat suatu pancingan ya. Guru menemukan jawaban AI yang salah. Wah, ajukan kepada siswa AI seperti jawabannya bagaimana, manakah yang salah, manakah yang benar seperti itu kan. Jadi jadi malah bisa dibolak-balik berpikirnya ya. Nah, Oke. tidak berpikir kritis karena tadi siswa diganti oleh Oh, AI. kangen nih, kamu Tapi besok ketika pertemuan sama Mbak bilang Desi, maka coba. tidak berpikir kritis seperti itu. Jam berapa sama Mbak Desi? Betul ya? Ya Desi itu itu ya mau ujian jawabannya jam ya. berapa? Mau seminar proposal jam berapa? Oke, itu. Ini ada lagi ya, hampir sama ya. Ini ada Dinda. Oke, itu sebenarnya kan apakah itu pekerjaan siswa dan bukan, ya itu kita bisa macam-macam ya. Yang pertama, siswa bisa nampak tilas pada AI ya. AI dan dia mencoba membuat sendiri, menyatakan sendiri, bisa seperti itu. Dan yang kedua, siswa dari berbagai jawaban AI dia merangkum menjadi satu seperti itu. Yang jelas untuk melihat AI dan tidaknya tadi ada namanya Zero GPT, ada ya, ada Turnitin itu ya. Itu kalau mahasiswa berlangganan itu nanti bisa itu ngecek seberapa sama dengan pekerjaannya orang lain. Tapi hati-hati, pernah terjadi itu karangan bahasa betul. Tapi kata-kata yang digunakan umum sehingga ketika di chat GPT, ketika di zero GPT dan sebagainya ketahuan banyak itu. Karena apa? Karena kata yang digunakan sangat umum seperti itu. Jadi meskipun nanti setelah diadakan pengecekan ternyata AI-nya tinggi, belum tentu dia originalnya sudah tinggi seperti itu. Tapi ya bagus juga ya yang ada di sana ya, di situ AI digunakan sebagai suatu pelengkap menjadi seperti itu. Nah, ini ya, ini pertanyaan dari Mbak Intan bagus ya. Bagaimana pengaruh terhadap cara belajar siswa? Nah, tadi saya sampaikan ya, cara belajar siswa ya.
bahwa AI sebagai sahabat siswa. Jadi AI adalah sahabat belajarku, bukan sebagai pengganti belajarku, gitu kan. Nah, kata sahabat nanti tolong diterjemahkan ya dengan jangan ya ada di UNESCO seperti itu kan. Nah, penilaiannya juga menjadi sangat berbeda ya, yang seperti itu kan. Yang jelas ketika guru pertanyaan nih, kita sebagai guru harus mengerti AI atau tidak? Ya pasti mengerti kan? Kalau enggak kita bisa ketipu siswanya. Oh ini jawaban AI nih itu kan. Saya kalau dengan mahasiswa bisa ngecek kok enggak tanpa alat ya. Ini pakai AI atau tidak. Contoh misalkan dengan ngajar di SMP. Jawabannya tingkat tinggi SMA atau mahasiswa. Dapat diduga bahwa jawabannya itu adalah jawaban AI karena terlalu tinggi untuk anak tersebut gitu kan. Akan ketahuan lah itu ya. Jadi cara masa anak SMP kok bahasanya udah semanis ini? Wah, ini kayaknya malah saya curiga ada indikasi ini AI karena kok sebagus ini, kata-kata yang digunakan tingkat tinggi, simbol matematikanya tingkat tinggi. Wah, ini kayaknya bukannya dia atau simbol matematikanya hanya ala kadarnya tapi bukan matematis seperti itu. Jadi ya silakan ya. Nanti saya pikir kalau mahasiswa sering menggunakan itu akan tahulah detektor untuk mencirikan pakai AI atau tidak seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apakah salah mahasiswa tanya pada AI kemudian dia menguasai dan mampu menjelaskan sendiri? Salah nggak itu? Kan boleh juga tanya pada guru Boleh. dia Oke. sendiri. Boleh juga tanya pada buku dan menjelaskannya sendiri. Jadi poin pentingnya kan menguasai dan dapat menjelaskan mandiri kan. Poin pentingnya ada di sana kan. Kalau sumbernya dari guru, dari AI, dari buku, itu Silahkan. kan tentang sumber belajar dan sebagainya seperti itu kan. Gitu. Itu ya. Jadi menempatkannya memang harus bijak ya dalam AI seperti itu ya. Nah, ya kan Pak Oke. Dr. Agung ya. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak atas respon yang telah disampaikan. Beliau juga sudah merespon semua pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa. Luar biasa yang sudah diberikan. Artinya beliau selain sudah memberikan insight tambahan buat kita, beliau juga telah memberikan banyak ide penelitian yang saya tidak lanjuti ya. Dari 3 isu, dari 4 isu yang beliau sudah sampaikan tadi, sebetulnya mahasiswa punya banyak ide ya, harus melahirkan banyak ide penelitian, mulai dari peran teknologi dalam desain didaktis digital, kemudian bagaimana menginsertkan AI dalam sebagai scaffolder pembelajaran tadi, kemudian termasuk yang RME ya, integrasi dari beberapa program komputer dalam. Prof, terima kasih banyak Prof atas pencerahan yang telah disampaikan. Karena keterbatasan waktu, Prof mohon izin mungkin Iya. PPT yang kedua sebagai bahan bacaan untuk mahasiswa begitu nggih Prof nggih. Iya. Jika nanti ada Iya. pertanyaan, mohon berkenan menjawab pertanyaan jika ada pertanyaan di luar forum ini oleh mahasiswa. Begitu nggih Prof. Iya, siap. Oke, baik. Mungkin ini akhir dari sesi ini, ya, Bro. Terima kasih Ya. banyak sekali lagi atas sharingnya, atas respon yang diberikan terhadap setiap pertanyaan yang diajukan. Semoga apa yang beliau sampaikan memberikan insight tambahan, pencerahan, dan membuka wawasan mahasiswa kami untuk merancang